kurva permintaan dan kurva penawaran. Dan yang perlu kalian ingat, ini saya udah garisin, yang ini sebelah sini ini kurva penawaran. Ini, nah, coba kalian gambar apa yang ya seperti ini nih, penting nih untuk bisa mengerjakan soal. Begitu. Nah, jadi dengan catatan ringkasan itu, saya sih nggak bisa buat kasih kalian catatan ringkasan, kalian yang sendiri, kan dengan kalian mencatat sendiri akan membuat kalian lebih ingat. Tapi saya cuman kasih dari omongan saya udah tekankan ini yang penting gitu. Kalau cara menggambarkan, kalau menggambar grafik, kita harus tahu dulu titik potong. Kalau untuk kurva linear, kita tahu dulu titik potong X atau titik potong Y. Atau untuk dalam kurva permintaan dan penawaran, titik potong di P dan Q ya. Kemudian untuk yang kurva non-linear, kita harus tahu juga titik maksimum dan minimumnya. Jadi kita harus tahu HK ya, titik vertex kan. Nah, kalau untuk fungsi linear, ini ya rumusnya ya. Untuk kurva penawaran, QS sama dengan A tambah B PF. Nah, ini perlu juga. Seperti itu. Kemudian satu lagi yang tadi, yang ini ya, X12 itu berapa? Minus B tambah kurang akar kuadrat B kuadrat kurang 4AC per 2A. Itu mencari faktor kalau secara kalian perlu bantuan untuk mencari faktor P1, P2-nya ini loh. Kalau misalnya kayak contoh-contoh soal sebelumnya kan ada yang gampang ya. Misalnya ini, P kuadrat tambah 4, tambah P sama dengan 6. Berarti minus 6, berarti bisa 3 kali 2 ya. Terus bisa positif 1, berarti positif 3 dan minus 2. Ini kan nggak perlu pakai rumus B kuadrat kurang tambah kurang akar dari 4. Ini ya, 4 minus B tambah kurang akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Ini kan kalau yang ini kita pakai untuk yang yang perlu bantuan lah. Jadi kalau memang nggak bisa dipakai dengan cara ini, tapi ini harus pakai kalkulator kan. Dan memang kalkulator itu penting. Nanti untuk statistika juga kalkulator masih penting. Ya, semester lalu saya anjurkan beli pakai kalkulator biar familiar aja. Ini paling saya ini kalkulator Colin, ini murah nih, paling 250-an kayaknya. Nah, kalau parabola perlu mengetahui titik pusat ya. Kalau hiperbola perlu tahu titik asimtot. Kemudian titik potong sumbu Q dan P juga. Nah, caranya seperti itu sama aja. Nah, kalian harus dari sekarang udah harus buat catatan kecil yang mungkin bisa diwarna-warnain. Jadi itu bisa setelah baca, misalnya ngerjain soal, catatan itu bisa kalian pakai nanti sampai menjelang ujian. Nah, itu saya ingatkan dari awal. Tolong catatan kecilnya dibuat dari sekarang, karena belajar matematika ini kita belajar banyak topik dan banyak rumus. Maksudnya, tapi sebenarnya nggak dalam-dalam banget. Jadi catatan-catatannya yang penting-penting aja, nggak usah semua. Dan saya yakin paling itu cuman kalau kertasnya A4
Itu paling rumusnya itu cuma 4 halaman. Nanti itu model kalian untuk ujian. Nah, saya harapkan bisa begitu. Jadi kalian nanti pas mau ujian udah nggak masalah. Tidak takut dan nggak perlu was-was. Dan bisa santai. Karena matematika kalau nggak nyantai ya gimana ya ngerjakan soal. Pasti yang tadinya tahu bisa tiba-tiba jadi blank. Gitu. Itu saya tekankan dari sekarang. Makanya saya minta kalian yang belum, maksudnya yang udah lama nggak sekolah, tolong catatan gitu aja. Kalau udah ngerti catat aja. Memang sih harus kadang ada yang bilang yang dia baca modul nggak terlalu ngerti gitu. Ya tapi ikut tutorial gitu atau ikut rajin ngerjakan soal atau tanya-tanya teman, mungkin bagi yang nggak masuk, terus sudah membantu. Oke. Nah, saya harapkan dari sekarang udah dicicil. Karena untuk selanjutnya kita akan belajar ekonomi mikro. Walaupun sebenarnya nanti ekonomi mikro kalian akan belajar lagi di semester berikutnya. Cuman di sini kalian untuk dasar matematika, karena di matematika ekonomi ini kita menganalisis ekonomi dan termasuk ekonomi mikro dan makro. Dan mungkin ada dasar-dasar untuk statistik juga. Harap saya kalian bisa mengerti. Nanti minggu depan coba ditanya kalau waktu jam istirahat, coba ada yang masalah ditanya ke saya. Yang saya harapkan tugas-tugas yang saya berikan, tugas tes formatif itu tolong dikerjakan sebisanya. Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Nanti juga ngerjakan soal gitu, cari yang gampangnya dulu dikerjakan. Nanti kalau susah mungkin bisa ditanya ke teman atau diskusi. Jadi usahakan kerja sendiri dulu. Dengan mengerjakan sendiri kalian lebih paham. Jangan langsung nyontek. Maksudnya kalau semester lalu itu juga kadang nggak sempat ya alasan. Jadi nyontek tugas teman. Nah itu paling saya itu akan berdampak buruk nanti ke depan. Jadi dari sekarang walaupun nggak sempat, ya usahakan kerja sendiri. Memang ada beberapa soal di tes formatif yang memang salah soal sih. Yang kalian bisa tanya teman, ini udah kerjakan belum? Gitu. Soal ini tutorial online dari UT Pusat gimana ya? Ada juga dapat tugas kan? Setahu saya ada tugas juga. Di UT Pusat udah sampai. Oh, ya yang online itu berarti ya. Iya, UT Pusat banyak tugas. Yang matematika banyak juga. Tolong dikerjakan yang tugas-tugas dari UT Pusat juga. Karena setahu saya soal-soalnya mirip nanti untuk soal-soal ujian. Iya. Mungkin di situ masih modul berapa? Masih bahas. Mungkin nggak semua modul ya dibahas ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Iya. Oke, kita lanjut dulu. Di halaman 6.17 ada keterangan bila konsumen membeli barang sebesar Q satuan dan dengan tingkat harga P, maka produsen akan menerima uang sebesar QP. Berarti total revenue dari produsen QP
tahu ya total revenue